Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kami Suyut MN Chess. Di video kali ini saya akan mengajarkan pembukaan Roy Lopez variasi Berlin Defense ya. Lanjutan yang part pertama ya. Mari kita mulai dari E4, E5, kuda F3, kuda ke C6, gajah B5, kuda F6. Jadi variasi ketiga itu biasanya hitam itu kuda F6 ya. Kalau A6 ya terjadi variasi Morphy ya. Oke, jadi putih melaksanakan rokade. Kuda kali E4, D4, kuda ke D6, gajah kali C6, D kali C6, D kali E5, kuda ke F5 ya. Jadi variasinya kuda ke F5. Langsung pengaduan menteri ya. Menteri ke D8, raja ke D8, H3 ya. H3 ini langkah cukup bagus ya. Jadi uh, putih variasinya H6 atau H5 ya. Nanti kita belajar H5 juga. Tapi ini yang kita analisakan sekarang H6 dulu ya. H6, benteng ke D1 cek. Tentunya benteng D1 ini pilihannya ada dua, tapi yang terbaik raja ke E8 ya. Tapi kalau gajah ke D7 ini blunder ya, jadi kena perwira 1, langsung dihukum sama putih ya, langsung G4. Kuda ke E7 nggak ada tempat kan, baru E6. E6 lalu disusul kuda ke E5 ya, jadi langsung kalah ya, paham ya. Jadi pas benteng D1 itu nggak boleh gajah ke D7 ya. Oke, saya kembalikan posisi dari awal. Benteng D1 tentunya raja ke E8 ya. Setelah raja E8, putih melancarkan kuda ke C3 ya. Kuda ke C3 ya, pilihannya hitam ini ada gajah E7, atau kuda E7 ya, atau gajah E6 ya. Hampir sama gajah E7 sama gajah E6 ya. Kalau gajah E7 tentunya langsung kuda ke E2. Jadi cara apa itu, hukumannya untuk penempatan buahnya putih ini harus begini ya. Jadi kuda ke C3 ditaruh ke E2. Jadi menempati petak di D4 atau F4 nanti cara penyerangannya ya. Oke ya, paham ya. Setelah gajah E6, hitam, setelah gajah E6 langsung di G4 dulu sama putih ya. Tentunya ada variasi dua, antara kuda H4 dan gajah ke E2 ya. Suatu misal ini kuda ke H4 dulu yang kita periksa ya. Langsung aja kuda kali H4, gajah kali H4, gajah ke E3. Gajah E3 ini ada berbagai macam pilihan ya. Tentunya gajah E7 atau benteng D8 ya. Kita mulai dari gajah E7 dulu ya. Gajah E7, gajah E7 yang terbaik ya. Tentunya kuda ke F4 langkahnya ya. Setelah benteng D8, setelah benteng D8 baru A4. Jadi cara cara menyusunnya seperti itu. Jadi sama-sama diancam di A2 dan A7 ya. Tentunya dia A6, baru raja ke G2 ya. Raja G2 tentunya ada pilihan 3 variasi ya. Ini yang kita periksa. Jadi pembelajarannya di sini antara benteng D7, gajah C8 dan gajah D5 ya. Nanti kita periksa satu persatu. Langkah yang pertama, suatu misal ini gajah C8. Gajah C8 tentunya langsung benteng kali D8, raja kali D8, benteng ke D1 cek, raja ke E8. Jadi cara menghukumnya seperti begini, langsung aja A5. Jadi A5 sangat bagus sekali karena mencegah majunya pion ke B5 ya. Jadi
sangat mengunci sekali ya. Tapi kalau suatu misalnya ini dia gajah ke B4 ya langsung aja diancam kuda ke H5. Jadi tentunya langsung unggul ya. Tapi kalau benteng ke G8 ya ada kombinasi gajah kali H6. Nah, tentunya langsung dikombinasi dan kalau G kali H6 ya kena kuda F6 dan seterusnya ya. Kuda kali G8 disusul benteng D8, gajahnya C8 jatuh lagi ya. Paham ya? Oke, jadi saya kembalikan. Setelah kuda 5 ini mungkin dia gajah ke F8 ya langsung aja F3. Jadi tempo dulu setelah gajah ke E6 baru F4. Gajah ke D5 baru raja ke F2. Jadi begini aja cukup ya. Setelah benteng ke G8 ya baru F5. Pas gajahnya ini balik lagi ke B4 ya ini terpaksa C4 dulu. Mengapa kok C4 dulu ya? Jadi harus di C4-kan dulu karena benteng di diagonal lajur D biar terbuka. Kalau gajah kali C4 nggak mungkin ada benteng D4 tentunya jatuh ya, gajahnya jatuh satu ya. Kalau gajah ke E4 ya tentunya gajah kali H6 ya dan ada ancaman kuda ke F6 cek ya. Paham ya? Jadi liku-likunya seperti itu ya. Jadi pas posisi pilihannya seperti gitu ya. Oke, jadi saya kembalikan posisi dari uh, sini gajah ke F5 ya, gajah ke C8 ya. Jadi pas posisi begini. Pas posisi gini gajah C8 sudah kita bahas. Sekarang yang kita bahas benteng ke D7 ya. Gajah C8, benteng D7 atau gajah ke D5 ya. Kalau benteng ke D7 ya langsung aja kuda kali E6, F kali E6, benteng kali D7, raja kali D7, benteng ke D1 cek ya. Jadi pas raja C8 ya raja ke G3. Jadi end spellnya seperti begitu ya. Kalau dia pengaduan benteng ke D8 ya tentunya langsung dimakan aja ya. Benteng ke D8, raja ke D8, F4 ya. Jadi permainan akhirnya tentunya dimenangkan oleh putih karena apa? Karena di Sapraja ini pion 4 lawan pion 3. Mungkin kita bahas langsung caranya memenangkan ya. Mungkin adik-adik junior yang baru belajar mungkin kepengen bisa cara memenangkan ya. Oke, jadi saya teruskan langkahnya tentunya raja E8, H4, G6, raja ke atau G6 kalau misalkan G6 ya langsung F5. Langsung F5 gini aja ya. Kalau G6 langsung F5 tentunya H6-nya jatuh ya. Setelah dimakan, dimakan aja, dimakan gajah kali H6. Tentunya pion E-nya jatuh itu ya, pion F5-nya jatuh ya. Jadi tinggal pengaduan gajah G5 lalu dijawab raja ke F4. Tentunya langsung kalah ya. Paham ya? Jadi saya kembalikan posisi dari awal. Oke, jadi kalau G6 nggak mungkin, tentunya raja ke F7 ya. Setelah raja F7, langkahnya yang terbaik untuk putih H5 ya. H5, mungkin gajah F8 cuma tempo-tempo ya. Rajanya menempatkan petak ke tengah ya. Raja F3, gajah E7, gajah D2 ya kan. C5 ya. Baru B3. Jadi pionnya ditaruh di putih semua. Kelebihan pion 3 putih ini antara A4, B3, C2 ini sudah melawan dengan 4 pion karena pionnya sangat tumpuk sekali kan di C5 dan C7 pionnya hitam kurang bagus itu di permainan akhir ya. Sedangkan di Sapraja 4 lawan 3 tentunya yang dipelihara ya 4 dan 3-nya ini yang diselesaikannya ya. Oke ya, paham ya. Jadi setelah B6 ya baru gajah E1 tempo-tempo menghabiskan tempo ya. A5 setelah habis temponya baru raja ke E4. Cara memenangkan seperti gitu. Jadi pas posisi raja ke E8 ya raja ke D3. Jadi rencana mau menyusup di C4 dan B5 dan masuk C6 ya. Tapi kalau dia raja D7 ya baru
F5 dijalankan ya. Setelah gajah ke G5 ya diadu aja gajahnya. Jadi ada pilihan dua, kalau gajah E7 ya tentunya langkahnya F6 ya. Nah, kalau suatu misal gajah E7 ya F6 langsung ya. Jadi pas makan ya G kali F6 ya gajahnya kali H6. Nah, suatu misal ini makan lagi F kali E5 ya langsung G5 aja. G5 jalankan, raja ke E8, raja ke E4, raja F7, G6 ya. Jadi kalau raja ke G5 nggak mungkin ada cek ke gajah ke G5. Kalau raja makan G5, G7 promosi jadi menteri ya. Kalau nggak dimakan gajahnya kena satu, nggak mungkin ya. Jadi pas posisi gini tentunya raja ke G8 ya baru raja kali E5. Semuanya ini buahnya tidak bisa bergerak dan dipastikan menang putih ya. Paham ya? Oke, kalau sudah paham saya kembalikan posisi dari raja ke eh, pion ke C6 ya. Pion ke C6 ya. Oke. Pion ke C6 ini pas posisi gini. Raja ke raja ke D3 baru C6. Nah, kalau C6 bagaimana cara menyelesaikan ya? Nah, jadi kalau pas C6 kan raja ini nggak bisa masuk ya, tentunya tetap aja gajah ke D2 dulu, baru raja F7, baru raja ke E4 ya. Nah, setelah gajah E7 tempo-tempo seperti itu ya didobrak F5 ya. Nah, suatu misal nggak dimakan nggak apa-apa, kalau dimakan kan tentunya bebas pion di E ya. Nah, suatu misal nggak dimakan gajah E7 ya dibuang terus F6 ya, nggak dimakan lagi, baru tempo lagi gajah ke C3 ya. Nah, setelah raja E8 ya baru dimakannya F kali G7, gajah kali G7, baru gajah ke D2 dengan ancaman G5 ya. Raja F7 baru disorong G5, raja balik lagi ya baru dimakannya G kali H6, gajah H6, gajah ke G5 dengan ancaman gajah F6 ya. Tentu kalau gajah ke raja ke F7 ya gajah ke D8 dan tembus di B6 ya, jatuh semua pionnya ya. Paham ya, dan dipastikan menang. Oke, kalau sudah paham saya kembalikan posisi dari ke benteng ke D7 sudah, gajah C8, sekarang gajah ke D5. Oke. Benteng D7 sudah kita bahas, gajah C8 sudah kita bahas. Sekarang kalau gajah ke D5 ya, yang kita bahas sekarang gajah ke D5. Tentunya kalau gajah D5 ini langsung aja kita pukul kuda kali D5 ya. Kalau kuda D5 C kali D5 tentunya F4 ya. Jadi kalau dipukulnya dengan benteng ya tentunya benteng kali D5 ya tentunya F4 tetap ya, setelah raja D7 baru C4 ya. Jadi langkahnya sudah nggak bisa apa-apa ya. Jadi pas posisi begini tentunya dipaksa makan kan, makan benteng kali D1, makan benteng kali D1 tentunya kalau raja di C8 ya kalah di permainan akhir 4 lawan 3 tadi ya, yang cara pembelajarannya hampir sama ya. Kalau dia naik raja E8 ya langsung aja kena kombinasi F5. Kalau raja kali E5 ya tentunya gajah ke D4 akan tembus dengan uh, G7 ya. Kalau raja E4 ya gajah kali G7 ya. Kalau benteng ke G8 ya tentunya benteng ke E1 ya. Jadi pas raja ke D3 ya benteng kali E7, benteng kali G7 ya benteng kali C7 ya. Raja kali C4 ya benteng kali B7. Dan tentunya uh, kelebihan di saat raja pion 3 lawan 2 ya, tentunya pas posisi begini ya tentu langsung bisa dinyatakan menang putih ya. Paham ya? Oke, saya kembalikan posisi dari uh, balik dari awal tadi ya. Jadi pas posisi dimakannya pakai benteng sudah, sekarang dimakan pakai pion C kali D5 ya. Kalau C kali D5 tentunya tetap F4 jalankan. Uh,
C5 ya, mau mendobrak ke D4 ya dijaga C3. Tentunya pada saat bentuk bangunan begini pion D5 itu sangat lemah sekali ya. Nantinya akan kelihatan kalau dia lemah ya D5-nya ini. G6 baru F5 ya. G F5, G kali F5, A5, Raja ke F3 ya. Jadi pas B6 gini, tinggal benteng ke F6 ya, F6 dulu dilancarkan, biar tidak ada tempat gajahnya ke F8 ya kan, baru benteng ke D2. Tentunya pion D5-nya itu akan jatuh ya, tinggal benteng A ke D1 ya, langsung jatuh dan tembus dan bisa dinyatakan menang ya, putih ya, paham ya. Oke, kalau sudah paham, saya kembalikan posisi dari gajah ke E7 atau benteng ke D8. Oke, paham ya? Ya tadi gajah E7 sudah kita bahas, sekarang benteng ke D8 yang belum ya. Langsung kalau benteng D8 ini tentunya langkahnya langsung kuda ke D4 ya. Jadi ah, dengan tujuan kuda mau makan E6 ya, dengan permainan akhir yang 4 lawan 3, tentunya gajahnya tidak dikasihkan ya. Tentu lari gajahnya ke C8. Kalau gajah ke C8 ya cukup kuda ke F5 ya. Jadi tembus di G7 ya. Setelah gajah kali F5, G kali F5 ya. Ah, Benteng ke kali D1 ya, benteng kali D1, B6, B4 ya. Setelah gajah ke E7, raja E7 maksud kami, baru raja ke G2 ya. Benteng D8 dengan pengaduan ya, benteng kali D8 ya, raja kali D8, raja ke F3 ya, gajah ke E7, A3 ya, langsung pegang inisiatif 4 lawan 3 ya, tetap ya, karena tadi gajah kali C6 itu jadi tumpuk, tapi kalau pembelaannya ini tadi gara-gara H6 ya, tapi kalau H5 beda lagi ya, paham ya, oke. Raja D7, raja ke F4, C5, B kali C5, B kali C5, baru raja ke E4. Setelah raja ke C6, baru A4. Cara bermain akhir seperti itu. A6, gajah F4 ya. Gajah ke H4, diadu sama hitam, putih, gajah ke G3 ya. Setelah gajah E7, baru E6 ya. Ini langkahnya bagus sekali ya. E6 ini langsung membebaskan pion ya. Setelah F kali E6, F kali E6, G6, C4. Jadi sudah tidak bisa gerak sama sekali ya, tinggal sorong F4, F5 dan seterusnya ya, paham ya, oke ya. Dan dipastikan putih menang ya, oke. Kalau sudah paham, saya kembalikan posisi dari awal tadi. Oke, jadi gajah C8 sudah kita bahas. Kalau gajah D5 tentunya ya juga nggak mungkin, karena langkahnya kuda ke F5 mengancam gajah di H4 dan pion ke G7 ya. Tentunya langsung kalah ya, paham ya. Oke, jadi saya kembalikan posisi dari waktu uh, waktu kuda ke waktu kuda ke H4 makan tadi ya. Oke, paham ya. Saya kembalikan posisi dari ini yang belum kita bahas ya. Jadi jangan sampai ketinggalan ya. Kalau kuda ke H4 sudah, jadi pilihannya tadi antara kuda ke H4 dan gajah ke C4 ya. Kalau gajah C4 tentunya kudanya lari ke F4 ya. Kalau kuda ke H4 tinggal kuda kali H4, gajah kali H4, terus langkahnya B3 ya. Langsung B3 ya. Jadi tentunya hitam nggak mau kehilangan gajah. Kalau ditarik ke E6 tentunya diajak endgame ya. Kuda kali E6 tentu F4 atau gajah ke E3 dulu, tentunya
langsung posisinya nggak enak ya. Tapi kalau suatu misal ini gajah ke A6 ya tinggal gajah ke B2 ya. Jadi posisinya langsung kurang bagus untuk eh, hitam ya. Kalau diteruskan ya tentunya langkahnya hitam apa? Suatu misal ini gajah ke G5 ya kuda ke H5 ya. Apa ini langkahnya? Mungkin dia benteng G8 ya. Benteng G8 baru F4. Setelah gajah ke E7 baru F5 terus. Dobrak terus kan. Apa langkahnya ini? G6, G6 ya tinggal kuda ke F6 cek. Ya, jadi pas dimakan gajah kali F6, ya langsung aja E kali F6. Kelihatan kan ngelawan ya, hitam ya. Misalkan G kali F5 ya langsung benteng ke E1 ya. Tentunya cuma raja ke D8 baru benteng ke E7 masuk dulu ya. Cara nangkisnya seperti gitu ya. Jadi cara penyerangannya sangat rapi sekali Putih ya. Kalau F kali G4 ya dibiarkan aja benteng ke D1 dulu. Setelah raja C8 baru gajah ke E5. Jadi langsung kalah ya. Kalau G kali H3 nggak berarti sama sekali karena raja H2. Dan tentunya dengan ancaman benteng C7 yang nggak bisa dicegah ya. Jadi cara penyelesaiannya seperti itu. Oke, kalau sudah paham, ah, akan saya kasih contoh partai ya, contoh partainya seorang Grandmaster. Oke, ini contoh partai seorang Grandmaster ya, dari Grandmaster dari Fabio Caruana dari Italia, Grandmaster Super yang Elo rating 2805 melawan Magnus Carlsen ya. Pada saat diagram ini hampir menyerupai ya langkahnya H3, H6 ya. Jadi yang dimenangkan oleh Caruana dari Italia ya. Ini kejuaraan di Norwegia Chess. Oke, mari kita mulai dari posisi H3, H6. Setelah H3, H6 disambung lagi benteng ke D1 cek. Jadi raja ke E8 sama kan seperti yang saya jelaskan opening yang seperti tadi ya, kuda C3, kuda E7 ya. Ini lain lagi ya. Jadi Magnus Carlsen menemukan langkah kuda E7 ini ya mungkin dengan variasi yang lain ya, yang baru ya. Oke. Setelah kuda E7 Caruana memainkan B3, gajah ke F5 ya. Jadi ngancam pion C2 langsung kuda ke D4. Ngancam gajah sambil menjaga pion C2 ya. Gajah ke H7 dilaksanakan Magnus Carlsen baru gajah ke B2. Nah, tentunya langkahnya cara penyusunannya ya dengan kuda ke D4 tadi yang bagus ya. Setelah benteng ke D8 baru kuda ke E2 lagi ya. Jadi formasinya seperti tadi kalau pas posisi diagram H6 ini posisinya kudanya ke D4 atau kuda ke yang C ditaruh ke E2. Biasanya seperti begitu ya. Setelah kuda D5 baru C4, kuda ke B4 baru kuda ke F4 ya. Cukup bagus sekali langkahnya Fabio Caruana ini dari Italia ya. Setelah kuda ke F4 ini menjaga petak D3 dan kuda D4-nya menjaga petak C2 ya. Benteng ke G8 baru G4 ya. Setelah G4 baru kuda ke A6. Kuda ke A6 langkah tek ini kuda ke F5. Jadi tanda panah merah ini pancingan ya, dipancing sama Magnus Carlsen E6 atau A3 kelihatan bagus ya. A3 lalu B4 ya buahnya kelihatan hitam nggak bisa keluar. Tapi suatu misal ini A3 ya, langsung sama Magnus Carlsen dilaksanakan kuda ke C5. Kalau B4 ya kuda ke A4 ya. Jadi bagusan hitam ya. Jadi pas posisi gajah ke C1 tinggal sorong C5. Jadi buahnya tambah hidup ya. Buahnya hitam tambah hidup. Tentunya Caruana nggak mungkin mau. Dia juga menghitung ya. Jadi
pas pada saat posisi gini langkahnya yang bagus kuda F5, tapi kalau E6 ya kena pancing lagi. Langkahnya tentunya gajah ke D6 ya, di hitungan Magnus Carlsen ya. Jadi kalau pas kuda ke H5 begini, kuda ke C5, jadi mau ngancam pion E6, E kali F7, raja kali F7, tentunya sangat bagus hitam ya perkembangannya. Gajahnya yang di H7 hidup, gajah di D6 juga hidup ya. Lajur E-nya cukup bisa ditempati oleh hitam ya, paham ya. Jadi kalau pas posisi E6 itu sangat pancingan sekali, oke ya. Saya kembalikan posisi dari tadi, jadi biar cara menganalisanya biar tahu ya. E6 juga kurang bagus, A3 juga kurang bagus. Langkahnya kuda ke F5 ya, langkahnya Fabio Caruana. Kuda F5 sangat bagus sekali ya. Magnus Carlsen langsung kuda ke C5, jadi membuat pergerakan kuda C5 tentunya biar sangat aktif ya, kudanya biar tidak di pinggir di A6 ya. Sama Caruana langsung dilancarkan benteng kali D8, raja kali D8, benteng ke D1 cek. Ada pilihan raja C8 dan raja E8. Tapi kalau raja E8 ya tentunya gajah ke C3 ya. Kalau pas kuda E4, ini gajah ke A5 dulu, ngancam pion C7 biar B6. Setelah B6 baru ditarik gajah ke E1 ya. Setelah gajah ke C5 baru B4 ya. Jadi unggul putih seru ya. Kalau ini cuma tinggal lari aja gajahnya ke F8 dan kudanya diputar lagi ke D4 ya. Jadi pionnya sangat lemah sekali yang di C6 ya. Tentunya bisa meneruskan sendiri. Itu sekedar ulasan kalau suatu misal itu langkahnya ini kuda ke E4 ya. Tadi pas rajanya ke E8 ya. Langkahnya pas ke raja E8, cara mengukumnya seperti begitu ya. Oke ya, paham ya. Saya kembalikan posisi langkah tag. Pas pada saat posisi begini, Magnus Carlsen menjalankan raja ke C8 ya. Jadi cukup bagus sekali raja C8. Langkahnya Caruana gajah ke A3 ya. Setelah gajah A3, langkahnya Magnus Carlsen kuda ke E6 ya. Kuda ke E6 ini tentunya saling jual beli pukulan ya antara gajah A3 dan kuda ke F4 ya. Setelah kuda kali E6 ya, ini Magnus Carlsen ya agak berpikir lama karena langkahnya ini cukup menentukan ya, tapi tentunya variasinya tetap variasi kalah ya. Jadi kalau suatu misal ini F kali E6 ya langsung aja gajah ke E7 ya. Hitungannya Caruana cukup bagus sekali. Dan tentunya kalau kudanya kemakan ya ada ancaman checkmate di benteng ke D8 ya. Tapi kalau suatu misal kudanya ini dimakan dengan nggak mungkin ya, tentunya langkahnya ini gajah ke E7, langkahnya menyelamatkan B6 ya langsung aja benteng ke D8, raja ke B7, gajah gajah ke kali F8. Kalau E kali F5 tentu E7 ya, E6 ya, E6 E7 dan promosi jadi menteri ya tentunya menang gajah satu dan dipastikan menang ya. Jadi melihat hitungan itu langkahnya Carlsen langsung gajah kali A3 ya. Jadi nggak mungkin dia makan kuda, gajah kali A3. Setelah gajah kali A3 tentunya kuda E kali G7 ya. Setelah kuda kali G7, Magnus Carlsen dikiranya menang perwira satu ya, balik lagi gajah ke F8. Tentunya kalau kuda H5 ya nggak mungkin karena gajah kali F5 menang perwira satu ya. Pas pada saat posisi gini ya Magnus Carlsen hitungannya meleset, dia tidak menghitung E6 ya. E6 langkah yang sangat cantik sekali ya. Jadi kalau ini gajah kali G7 ya tentunya kuda ke E7 ya, raja ke
B8 ya kuda kali G8 disusul benteng ke D8 ya. Tentunya langsung kalah ya dengan melihat hitungan itu. Magnus Carlsen akhirnya memutuskan gajah kali F5 ya setelah E6 ya. Jadi kalau pas ini F kali E6 ya juga tidak membantu karena kuda kali E6 masih mengancam mat di D8 ya. Kalau gajah lari ke H6 tentunya kuda kali H6 dan benteng ke E8 kuda ke F7 ya. Setelah gajah ke C2 benteng ke D2 gajah ke G6 ya tentunya kuda F yang ke G5 ya. Setelah gajah E7 ya baru F4. Dan tentunya langkahnya ini ya langsung dimenangkan putih karena pionnya menang pion 3 bebas ya dan kuda duanya cukup aktif sekali ya, paham ya. Jadi oke, saya kembalikan posisi dari gajah kali F5 ya, tentunya pas posisi begini hitungannya Magnus Carlsen meleset ya, jadi dikiranya menang kuda tapi tambah posisinya tambah karu-karuan, tambah kalah ya. Jadi gajah kali F5 tentunya kuda kali F5 terus F kali E6 baru ditariknya kuda ke G3. Jadi tetap sama pionnya tetap sama 6 tapi dengan penguasaan pion yang di Sapraja Putih ini cukup bagus sekali dan menentukan kemenangannya Fabio Caruana dari Italia ini ya, Grandmaster Super juga ini ya. Saya teruskan langkah teknya ini gajah ke E7 ya. Setelah gajah E7 cara bermain akhirnya bagus ya. Raja ini harus digerakkan posisi permainan akhir raja harus bergerak ya. Ini dicontoh seorang grandmaster ya, adik-adik junior yang baru belajar. Raja ke G2, benteng ke F8, benteng ke D3 dengan ancaman benteng ke F3 nantinya ya. Setelah benteng ke F7 baru kuda H5 dulu. Baru kuda H5 dulu dijalankan. Jadi menempati petak yang bagus dulu dan mau mempromosikan pionnya dulu ya. Oke ya, setelah gajah D6 baru dikuasailah benteng ke F3. Jadi cara bermain akhirnya seperti begitu ya. Setelah benteng F3, benteng ke H8, H7, jangan benteng ke F6. Cara penyelesaiannya ya harus raja benteng ke E3 biar bentengnya ditarik lagi ke E7 karena raja di 7 nggak mungkin karena ada kuda ke F6. Jadi kalau E5 ya nanti akan jatuh pionnya itu tentunya dimanuari kuda ke F6 atau kuda ke G3 lagi, raja ke F3 tentunya jatuh ya. Setelah benteng ke E7 F4. Gajah ke A3 baru raja ke F3 ya. Jadi gajah ke B2 menguasai diagonal H8 A1 ya, tentu benteng ke E2, gajah C3 baru G5. Ini langkah pembebasan pion yang cantik sekali, yang cepat ya. Jadi raja D7 baru raja G4 ya. Benteng E8 baru ditarik kuda ke G3. Jadi pas benteng ke H8 ya H4. Jadi dibebaskan pionnya ya. B6, H5, C5, G6 ya. Jadi langkahnya seperti begitu ya. Setelah benteng E8 baru F5 ya, dibebaskan pionnya ya, jadi diajak beradu peraduan benteng ya. Setelah E kali F6 baru raja ke F4. Jadi langkah bagus sekali raja F4 ini menempo ya kalau dimakan raja biar bentengnya tidak ngecek-ngecek terus ya. Ini sekarang kalau benteng ke H8 ya langsung dilancarkan kuda ke F5, gajah ke F6, benteng ke G2. Tentunya Magnus Carlsen langsung menyerah karena melihat ancaman G7 ya. Kalau diteruskan ya tentu raja ke E8 ya baru G7, benteng ke G8 baru benteng ke G6 ya. Jadi kalau gajah ke lari ke B2 ya raja dulu. Nah, raja dulu ke G6. Tentunya pionnya akan jatuh kuda kali H6 dan langsung kalah ya. Jadi kalau suatu misal gajah ke C1 ya tinggal benteng ke E6 dan benteng ke E7. Jadi masuk dari lajur 7 ya.
Paham ya? Oke, dan diteruskan sendiri ini. Jadi pas pada saat benteng G2 itu Magnus Carlsen menyerah. Jadi oke, jadi demikian opening dari kami. Berlin Defense, Roy Lopez Berlin Defense. Jika senang silakan subscribe, like, komen, dan nyalakan lonceng notifikasinya ya, agar saya lebih bersemangat lagi membuat pembukaan-pembukaan yang lain. Salam Gen Unasumus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.